Wanita itu berumur 20 tahun. Ia cantik rupanya, solehah agamanya, lagi banyak hartanya. Suatu ketika, seseorang datang menemuinya dan berkata bahwa ia adalah utusan dari seseorang laki-laki yang ingin melamarnya. Wanita itu pun bertanya, "Seperti apa laki-laki itu?" "Dia adalah seorang lelaki yang kaya raya. Akan tetapi, kurang dari ilmu agamanya. Ia butuh waktu untuk belajar menjadi lebih baik lagi," jawab orang itu. Wanita itu menjawab, "Maaf, aku lebih memilih menikah dengan seseorang yang akan membawaku ke surga nanti, yang kesehariannya di dunia hanya untuk berbuat baik dan beribadah." Utusan tersebut pun kembali dan menyampaikan semuanya kepada lelaki tersebut. Seketika tampaklah kemarahan dan amarah yang sangat dari raut wajahnya. Kemudian ia berkata, "Aku akan menjadikannya datang kepadaku dan dalam keadaan memelas sambil merungkuk." Keesokan harinya si laki-laki itu pergi untuk menemui seorang dukun. Ia menyampaikan maksud dan tujuannya. Lalu dukun itu berkata, "Kembali lagilah padaku besok." Keesokan harinya, lelaki itu kembali. Lalu dukun itu berkata padanya, "Aku tidak mampu berbuat apa-apa kepada perempuan ini. Coba datanglah kepada seorang dukun di ujung desa. Kemampuannya lebih sakti dariku." Lelaki itu pun datang kepada dukun yang dimaksud dan menyampaikan hajatnya kembali. Namun kejadian yang sama terulang kembali. Si dukun itu berkata, "Aku tak kuasa menghadapi wanita ini. Coba datanglah kepada seseorang yang telah mengajarkan kami ilmu sihir. Aku akan tunjukkan jalannya." Saat lelaki itu sampai, ia pun kembali menyampaikan hajatnya dan berkata kepada si dukun bahwa ia akan memberinya apapun jika ia bisa membuat wanita itu datang kepadanya. Si dukun yang paling sakti itu pun menjawab, "Baiklah, coba datanglah kembali lagi besok." Keesokan harinya, saat lelaki itu datang kembali, tiba-tiba si dukun langsung berkata padanya, "Permintaanmu sangat mustahil untuk kulakukan. Aku sudah memanggil pembesar-pembesar setan. Mereka semua tidak mampu untuk membuat wanita itu datang padamu. Karena wanita itu selalu membaca surat Al-Baqarah sebelum tidurnya." Lelaki itu pun sangat tertampar atas apa yang dia dengar. Dia pun sadar dan merasa berdosa sehingga ia bertobat dan memperbaiki ibadahnya. Bukan melakukan maksiat besar dengan mendatangi dukun. Lalu ia pun kembali pulang. Dan dia pun mulai berdoa kepada Allah serta meminta akan ampunannya. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون.
Suatu ketika di zaman Nabi Musa alaihi salam, hujan tidak turun kepada kaum Bani Israel. Kekeringan dan kehausan menyerang mereka semua, sampai mereka semua hampir mati. Maka Nabi Musa alaihi salam mengangkat kedua tangannya ke langit dan berdoa, seraya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya hujan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengabulkan doanya. Walaupun beliau adalah seorang nabi, bahkan termasuk ulul azmi. Nabi Musa alaihi salam pun terkejut akan hal ini dan berkata kepada Robnya, "Ya Rob, biasanya engkau mengabulkan doaku." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, sesungguhnya di antara kaummu ada seorang pemaksiat yang telah bermaksiat kepadaku selama 40 tahun. Karena kemaksiatannya itu, aku tidak turunkan hujan kepada kalian semua. Maka keluarkanlah ia dari antara kalian." Karena kemaksiatan dari satu orang saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan kepada semua orang. Dalam situasi seperti ini, doa orang soleh tidak diijabah, bahkan dari seorang nabi sekalipun. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada kaumnya, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya ada di antara kalian satu orang yang bermaksiat kepada Allah sehingga ia tidak mau menurunkan hujannya kepada kita. Maka keluarkanlah satu orang ini kepadaku." Dan orang yang bermaksiat ini tahu akan dirinya. Ia pun menunggu adanya seseorang yang mau keluar menghadap Nabi Musa alaihi salam. Akan tetapi tak ada satupun yang keluar. Ia pun merasa sangat bersalah akan kemaksiatannya. Ia pun ingin menghadap Nabi Musa, tetapi hatinya enggan. Kemudian ia berkata pada dirinya, "Kamu memang bermaksiat, akan tetapi mungkin ada yang maksiatnya melebihi maksiat darimu. Atau mungkin ada yang menampakkan kemaksiatannya lebih darimu." Akan tetapi orang ini tidak menerima apa yang ia katakan pada dirinya. Ia tahu akan maksiatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat lagi Maha mengetahui. Di saat-saat seperti itu ia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Robku, aku telah mengetahui maksiatku kepadamu selama 40 tahun. Jika aku menghadap Nabi Musa, maka semua orang akan menghinaku dan akan menghardiku. Ya Rob, aku bertaubat kepadamu atas segala maksiat yang telah aku lakukan terhadapmu. Maka tutuplah aibku ya Rob." Orang itu seketika merasakan kebahagiaan yang amat sangat. Ia pun mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengampuni hambanya yang mau bertaubat. Juga bahwa rahmat Allah itu jauh lebih besar dari amarahnya. Dan ajaibnya, seketika itu pula hujan turun dengan derasnya. Semua orang sangat gembira. Nabi Musa alaihi salam pun bertanya kepada Robnya, "Ya Rob, engkau telah menurunkan hujan dengan segala rahmatmu. Padahal tak ada satupun orang yang menghadapku. Bagaimana ini bisa terjadi?" Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, aku telah menahan hujan karenanya, juga menurunkan hujan karenanya pula." Nabi Musa berkata, "Ya Rob, tunjukkanlah padaku orang itu yang maksiatnya sangat besar, juga taubatnya sangat besar pula." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa, aku menutupi aibnya saat ia bermaksiat kepadaku. Bagaimana mungkin aku buka aibnya saat ia bertaubat kepadaku?" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Dikisahkan, ada dua orang laki-laki yang berasal dari Madinah Al-Munawwarah. Mereka berdua pergi ke Turki untuk berpesta Khamr. Sesampainya mereka di Istanbul, mereka langsung membeli beberapa botol Khamr. Kemudian pergi dengan mobil menuju hotel. Sesampainya mereka di hotel, mereka pun berjumpa dengan petugas hotel. Dan mereka berdua memesan satu kamar biasa, guna dipakai untuk melakukan pesta Khamr. Akan tetapi, petugas hotel justru memberikan mereka berdua kamar VIP karena ia mengetahui bahwa tamunya berasal dari Madinah untuk bertabaruk dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka berdua sangat senang. Maka malam itu mereka habiskan untuk berpesta Khamr sampai mereka mabuk dan ketiduran. Pada waktu subuh tiba-tiba mereka dikejutkan oleh ketukan pintu. Padahal mereka berdua masih dalam keadaan mabuk berat. Mereka pun membuka pintu dan ternyata petugas hotel berdiri di depan kamar mereka. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, para jemaah menunggu Tuan untuk menjadi imam sholat subuh di masjid kami, lantai paling bawah." Mereka berdua amat sangat terkejut atas ucapannya. Salah seorang dari mereka berkata, "Ayo, majulah menjadi imam, karena aku tidak menghafal sedikit pun dari ayat Al-Quran. Tolonglah." Dan petugas hotel pun mengetuk pintu lagi dan berteriak, "Tuan, mohon dipercepat, karena matahari sebentar lagi akan terbit." Akhirnya, mereka pun bergegas untuk mengambil wudhu dan berjalan menuju masjid. Padahal, mereka berdua masih sangat mengantuk. Saat mereka memasuki masjid, mereka lebih terkejut lagi karena masjid dipenuhi oleh jemaah yang sangat banyak, seperti akan melaksanakan sholat Jumat. Salah satu dari mereka pun menjadi imam. Saat ia bertakbir dan membaca awal surat Al-Fatihah, semua jemaah meneteskan air matanya karena kerinduan mereka yang sangat dengan kota Rasulullah SAW. Ia pun ikut menangis. Padahal ia hanya membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas di kedua rakaat, karena hanya surat itu saja yang ia hafal. "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Selesai sholat subuh, para jemaah mengurumuni mereka dan bersalaman kepada mereka. Seakan-akan mereka adalah seorang imam dan ulama besar. Atas kejadian ini, mereka berdua sangat tertegun dan mereka pun bertobat atas segala kelalaian mereka berdua. Dan sekarang, kedua orang ini telah menjadi ulama dan dai besar di tempatnya berasal. Maha suci Allah yang telah memberikan hidayah dari jalan yang tidak pernah terduga. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قال رب لم حشرتني
أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى